Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video yang kedua yang membahas tentang amalia yang menjadi ciri khas NU. Di video ini saya akan membahas tentang tahlilan. Sudah menjadi tradisi orang NU, kalau ada keluarga yang meninggal, malam harinya ada tamu-tamu yang bersilaturahim, baik tetangga dekat maupun jauh. Kemudian mereka akan mengadakan bacaan tahlil dan doa yang dikirimkan kepada yang sudah meninggal. Tahlilan merupakan ritual pembacaan lafal tahlil lazim di masyarakat Nusantara sejak ratusan tahun. Pembacaan tahlil bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mendoakan jenazah baru di makamnya, ahli kubur yang telah lama dimakamkan, dan mendoakan ahli kubur dalam peringatan 1-7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari di rumah ahli musibah. Pembacaan lafal tahlil juga dilakukan oleh masyarakat pada peringatan haul, arwahan atau ruahan di bulan Ruah, akhir Sya'ban, akhir Ramadan, saat kumpul keluarga untuk arisan misalnya, selamatan perkawinan, selamatan akikohan, walimatus safar, muludan, Isra dan Mi'raj, selamatan syuronan atau malam 10 Muharram, selamatan 7 bulan, khitanan, ziarah kubur setelah lebaran Idul Fitri, ratiban, manakiban, berjanji, dan lain sebagainya. Adapun beberapa hukum tentang tahlilan, yaitu yang pertama, hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i menuturkan, yang artinya, dan disunahkan bagi peziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, serta mendoakan mayit yang diziarahi dan semua penghuni kubur. Salam serta doa lebih diutamakan menggunakan apa yang sudah ditetapkan dalam hadis Nabi. Begitu pula disunahkan membaca apa yang mudah dari Al-Quran dan berdoa untuk mereka setelahnya. Yang kedua adalah, karena tahlilan sering dikaitkan dengan kematian, maka berikut adalah hukum bersedekah untuk mayit. Para ulama sepakat bahwa bersedekah untuk mayit hukumnya boleh dan pahala sedekah sampai kepadanya. Mereka berpedoman pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, seseorang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan tiba-tiba dan belum berwasiat. Saya rasa seandainya sebelum meninggal dia sempat berbicara, dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya?" Rasul kemudian menjawab, "Ya." Yang ketiga adalah hukum mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah. Mayoritas ulama membolehkan pengkhususan waktu tertentu untuk beribadah atau membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah, seperti pada malam Jumat atau setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Mereka berpegangan kepada hadis riwayat Ibnu Umar, yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki dan berkendara. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu juga selalu melakukannya. Mengomentari hadis tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hadis ini menunjukkan kebolehan pengkhususan sebagian hari atau sebagian waktu untuk melaksanakan amal saleh dan melanggengkannya. Artinya, mengkhususkan hari tertentu seperti 7 hari berturut-turut dari kematian seseorang, hari ke-40, ke-100, ke-1000, malam Jumat atau malam lainnya untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah, hukumnya adalah boleh. Adapun susunan bacaan tahlil adalah sebagai berikut. Membaca tahlil biasanya diawali dengan bacaan pengantar Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, membaca tahlil dan takbir,
membaca surat Al-Falaq, membaca tahlil dan takbir, kemudian membaca surat An-Nas, membaca tahlil dan takbir, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah, membaca awal surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 163, membaca ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286, surat Hud ayat 73, surat Al-Ahzab ayat 33, surat Al-Ahzab ayat 56, sholawat Nabi sebanyak 3 kali, membaca salam kepada Nabi, surat Ali Imran ayat 173 dan surat Al-Anfal ayat 40, membaca hauqalah, membaca istighfar sebanyak 3 kali, membaca hadis keutamaan tahlil, membaca tahlil sebanyak 160 kali, membaca 2 kalimat syahadat, dan yang terakhir adalah ditutup dengan doa. Sekian dari apa yang saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya terkhususnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.